To choose to forgive, memilih untuk mengampuni, memilih untuk mengampuni, forgiveness, pengampunan. Saya buka dengan satu ungkapan, saudara. Ada satu ungkapan yang berkata demikian: pengampunan, forgiveness, adalah kata yang indah untuk mereka yang memerlukan pengampunan. Pengampunan adalah kata yang indah untuk mereka yang memerlukan pengampunan, dan kata yang buruk bagi mereka yang harus memberikan pengampunan. Akan ada gejolak di dalam diri kita ketika kita harus memberikan pengampunan, tetapi akan ada sukacita yang besar di dalam hati kita ketika kita menerima pengampunan. Dan manusia hidup karena pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus. Manusia hidup karena pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus. Pengorbanannya di atas kayu salib memungkinkan kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Memungkinkan kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemerdekaan, dengan penuh kebebasan, karena pengampunan yang Yesus berikan di atas kayu salib. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup memberikan pengampunan, tidak ada. Bahkan untuk dirinya sendiri, tidak ada manusia satu pun di dunia ini yang sanggup memberikan pengampunan. Tanpa Kristus kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak sanggup mengampuni tanpa Kristus. Karena itu Yesus harus datang di dunia ini. Dia meninggalkan surganya yang mulia. Dia nggak punya hutang kepada kita, saudara. Dia tidak harus mengampuni kita. Dia tidak punya kewajiban apa-apa untuk datang ke dunia ini, mengampuni kita, menghapuskan dosa kita, menyucikan semua pelanggaran kita. Dia, Yesus Allah, tidak punya kewajiban. Dia tidak harus mengampuni kita. Tetapi dia memilih untuk mengampuni kita. Dia memilih untuk meninggalkan kemuliaannya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya melalui nama itu Yesus semua makhluk akan bertekuk lutut dan memuliakan Bapa di sorga. Dia harus memberikan teladan kepada kita supaya kita tahu sebagai manusia kita punya change. Kita punya kesempatan bahwa saya manusia berdosa. Saya seharusnya tidak punya kesempatan untuk bisa mengampuni. Tetapi karena ada Kristus yang memberikan teladan pengampunan kepada saya juga punya kesempatan untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena pengampunan akan menjadi tema besar kehidupan kita. Tema besar kehidupan kita akan terpampang tulisan yang namanya pengampunan. Setiap hari kita membutuhkan pengampunan. Bahkan bagi orang kudus sekalipun, dia membutuhkan yang namanya pengampunan. Setiap hari kita berhadapan dengan kata memberi pengampunan. Setiap hari kita membutuhkan pengampunan, dan kita juga harus memberikan pengampunan. Salah satu hal yang menghambat kita untuk menggenapi rencana Allah terjadi atas hidup kita adalah karena kita tidak mau mengampuni.
hal yang menghambat kita dari kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus. Kita menerima keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan punya rencana untuk kehidupan kita. Tuhan telah menuliskan bahwa satu waktu kita akan menggenapi sebuah rencana besar Tuhan. Dan salah satu hal yang menghambat kita di tengah perjalanan kita menuju rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan adalah yang namanya ketidakmampuan untuk mengampuni. Kita tidak bersedia untuk memberikan pengampunan. Kita berpikir kita akan baik-baik saja dengan tidak mengampuni. Tetapi kita tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Joyce Meyer berkata demikian, saudara. Joyce Meyer berkata bahwa tidak mengampuni seperti kita minum racun dan berharap orang lain akan mati. Kita tidak mengampuni, kita minum racun dan kita berharap orang lain akan mati. Jika kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mengampuni harus menjadi gaya hidup kita. Mengampuni harus menjadi salah satu nilai kita. Melepaskan pengampunan, forgiveness, memberi pengampunan. Dan pagi ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf berkaitan dengan mengampuni, pengampunan. Kita mungkin sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf, kisah tentang Yusuf, tetapi izinkan saya akan menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan pengampunan. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Di dunia ini, saudara, jikalau ada orang yang harus kita pelajari hidupnya berkaitan dengan mengampuni, orang itu adalah Yusuf. Karena dia ditolak sama bapaknya. Saudara pernah ditolak sama bapakmu? Yusuf ditolak sama bapaknya. Ketika dia berkata, saya bermimpi, saya melihat 11 bulan bintang menyembah. Bapaknya bilang, mimpi apa kau mimpi itu? Kayaknya dia orang Batak ya. Mimpi apa mimpimu itu? Ya Pak Tobi ya. Mimpi apa mimpi kau itu? Ya, dia bilang begitu bapaknya. Bapaknya menolak. You punya anak kasih visi besar, papa. Kalau saya sudah besar, saya akan menjadi seorang pengusaha yang punya aset triliunan rupiah, 65 triliun. Mimpi apa mimpimu itu? Yusuf ditolak sama bapaknya. Yusuf bukan hanya ditolak sama bapaknya, tetapi dia juga ditolak sama saudara-saudaranya. Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia bahkan direncanakan untuk dibunuh sama saudara-saudaranya. Yusuf bukan hanya dibuang atau dijual, dibuang di sumur kosong. Bukan, saudara, tidak hanya demikian. Yusuf direncanakan untuk dibunuh sama saudara-saudaranya. Kalau saudara pernah tertolak karena mungkin bapakmu, ibumu tidak menginginkan engkau, Yusuf pernah merasakannya. Kalau engkau tertolak karena saudara-saudaramu mengucilkan engkau, Yusuf pernah. Kalau engkau pernah difitnah untuk sesuatu yang engkau tidak pernah lakukan, Yusuf pernah. Kalau engkau dilupakan atas semua kebaikan yang engkau lakukan, Yusuf pernah mengalaminya.
Makanya pagi ini kita akan belajar dengan seorang yang bernama Yusuf, yang sekalipun setelah dia mendapatkan kuasa, memiliki kesanggupan, kemampuan untuk membalas perbuatan dari saudara-saudaranya, Yusuf tidak melakukannya. Makanya kita akan belajar bersama-sama tentang Yusuf berkaitan dengan tema pengampunan. Apa yang Yusuf lakukan sehingga Yusuf sanggup mengampuni? Apa yang ada di pikiran Yusuf sehingga Yusuf sanggup mengampuni? Apa yang mengubahkan Yusuf sehingga dia sanggup melepaskan pengampunan? Apa yang terjadi dengan Yusuf sehingga Yusuf sanggup melepaskan pengampunan? Satu kalimat kunci dari Yusuf, mari kita lihat. Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat yang ke-5. Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat yang ke-5 berkata begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kamu menjual aku, tetapi Allah menyuruh aku. Kamu merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merencanakan yang baik terhadap aku. Apa yang Yusuf lakukan sehingga Yusuf bisa melepaskan pengampunan? Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yusuf, kita bisa belajar bahwa Yusuf mengubah pandangannya, mengubah cara pandangnya tentang Tuhan. Yusuf mengubah cara pikirnya, cara pandangnya kepada pandangan manusia, beralih kepada pandangan Allah. Ketika kita melihat dengan cara pandang manusia, maka pengampunan mustahil dilakukan. Tetapi ketika kita melihat dengan cara pandang Allah, maka pengampunan pasti bisa kita lepaskan. Kamu menjual aku, tetapi Allah menyuruh aku. Kamu merencanakan yang jahat, tetapi Allah merencanakan yang baik terhadap aku. Yusuf mengubah pandangannya. Ketika kita mengubah pandangan kita dari pandangan secara manusia, kalau secara manusia saya tidak akan pernah memaafkan kamu, tetapi karena Tuhan, makanya kita sering bilang ya, kalau bukan Tuhan, kyo nitu. Apa itu artinya? Kalau bukan Tuhan, farduli dedengana. Nah, ini banyak orang tomohon di sebelah kiri saya ya. Yusuf tahu bahwa Tuhan mempersiapkan dirinya untuk satu tujuan. Ketika kita mengalami situasi buruk, kita tersakiti oleh orang lain, kita dihianati, kita dibohongi, kita ditipu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita, bahwa Tuhan sanggup membela kita, dan bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Orang bisa merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang baik. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan bisa merekakan yang jahat, mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia. Yusuf mengubah pandangannya, cara dia memandang dan cara dia mempercayai Tuhan. Yusuf mengubahnya. Ingat saudara, rencana Allah tidak bisa tercapai jikalau kita berusaha merancang rencana kita sendiri. Rencana Allah tidak akan pernah tercapai kalau kita yang berusaha merancang rencana kita. Ketika kita memasukkan agenda kita,
maka rencana Allah akan tertunda atau bisa jadi gagal. Ada yang bilang rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana penebusan tidak pernah gagal. Tetapi kalau saudara merencanakan mengambil alih rencana Tuhan, rencanamu pasti gagal. Rencana Tuhan tidak gagal kalau saudara berjalan dalam rencana Tuhan. Tetapi kalau saudara berjalan di dalam rencanamu, rencanamu pasti gagal. Saudara ingat Musa. Ingat Musa, saudara. Allah merencanakan Musa menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Jadi Allah merencanakan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Itu rencana Allah. Tetapi kemudian Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Benar? Musa tidak masuk. Dia hanya melihat, oh ini tanah Kanaan. Ini tanah perjanjian. Tidak masuk, saudara. Yang masuk Yosua dan Kaleb di generasi mereka. Kenapa? Karena Musa memasukkan agendanya sendiri. Allah bilang, Musa berbicara kepada batu, bukit batu, dan kemudian dia akan mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu dengan tongkatnya. Berapa kali? Bukan 3, 2 kali. Dia pukul 2 kali. Kalau setahu dia mau make, dia mau make setahu itu. Tapi dia pukul 2 kali. Karena geramnya Musa waktu itu. Sehingga Tuhan bilang, karena kamu tidak mendengarkan firman-Ku, tidak mentaati firman-Ku, kamu tidak akan masuk. Kamu melanggar kekudusan-Ku, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu bisa melihatnya, tapi tidak masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel selama 40 tahun mereka berputar-putar. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Karena mereka memasukkan agenda mereka sendiri. Firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Demikianlah firman Tuhan. Titik. Tuhan tidak butuh kita untuk membalas kejahatan. Tapi Tuhan bilang, balas kejahatan dengan kebaikan. Kasih kesempatan kepada murka Tuhan. Kasih kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan saudara, agenda Tuhan untuk kehidupan kita adalah agenda pengampunan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya dosanya diampuni di sini, yang menerima pengampunan dari Tuhan, katakan amin. Kita semua diampuni oleh Tuhan. Pengampunan adalah agendanya Tuhan. Dan kalau Tuhan agendanya adalah pengampunan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan hak kita adalah melepaskan pengampunan. Kita harus mengampuni. Sama seperti Kristus, demikianlah kita. Jadi pengampunan harus menjadi nilai kita. Selanjutnya saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita telah mengampuni? Bagaimana kita tahu bahwa kita telah benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama. Kejadian 45 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, keluarlah semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa kita telah mengampuni dengan tulus, dengan benar, adalah ketika kita mengusir orang Mesir. Usir orang Mesir. Yusuf menyuruh orang Mesir keluar. Siapa orang Mesir?
orang Mesir adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan pengampunan tersebut. Kita selalu tahu bahwa kita belum mengampuni jika ada gosip. Gosip, apa kepanjangannya? Semakin digosok, semakin sip. Kita tidak akan menceritakan kesalahan orang lain kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan masalah itu. Saya akan bertemu dengan engkau dan saya akan melepaskan pengampunan. Yusuf hanya tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Karena dia harus berhadapan dengan saudara-saudaranya. Dia tidak perlu penasehat. Walaupun saat itu dia punya penasehat mungkin. Penasehat Mesir. Waktu itu Mesir adalah bangsa yang terpelajar. Mereka punya teknologi yang terdepan. Mereka punya guru-guru yang terbaik di Mesir. Tetapi Yusuf tidak membutuhkan nasihat mereka. Karena mereka tidak ada hubungannya dengan masalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf mengeluarkan Mesir. Kalau ada orang yang datang kepada kita dan meminta pengampunan, kita harus menerima dan tidak menceritakan kepada orang lain kesalahan yang mereka lakukan. Karena akan ada orang yang bertanya, ada apa su tadi? Kenapa kamu dua sendiri di situ? Oh, dia kok ada datang minta maaf pak kita. Dia ada pinjam doi, mari kita selesai maaf, martu doi tetap, utang tetap bayar. Akan ada orang, kita akan tergoda untuk menceritakannya. Kita akan tergoda. Akan ada godaan kepada kita untuk mengundang orang lain agar ikut mengetahui kesalahan orang lain yang orang lakukan. Dan bukankah itu lazim? Apalagi sekarang kita punya media dan kemudian semakin viral semakin bagus. Ya, viralkan. Ayo kita viralkan dia. Banyak ya. Saudara pernah lihat sulut viral? Tolong disebarkan ini. Enggak ada hubungannya kamu menyebarkan berita orang. Enggak ada hubungannya kamu tahu. Enggak ada hubungannya dengan orang Mesir. Kamu undang orang Mesir datang ke dalam kehidupanmu. Itu menghancurkan hubunganmu. Buang orang Mesir, kasih keluar dorang. Pengampunan yang benar tidak akan mengundang orang yang tidak ada hubungannya untuk masuk ke dalam pembicaraan kita, rekonsiliasi kita. Yeremia 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34 berkata begini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mengampuni adalah mengusir orang Mesir seperti yang Yusuf lakukan. Engkau dan saya, dan kemudian kita sanggup berkata, I forgive you. Aku mengampuni kamu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita telah mengampuni dengan benar. Yang kedua, kita tahu bahwa kita sudah mengampuni dengan benar, dengan tulus, adalah ketika pelaku adalah ketika orang yang bersalah kepada kita merasa aman dengan kita. Ketika kita menunjukkan penerimaan yang tulus. Kejadian 45 ayat yang keempat berkata begini. Kejadian 45 ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ketika kita tersakiti, kita akan berkata kepada orang yang menyakiti kita, bajau ngana. Ya, bajau kong ba ilang.
Berarti di Manado sini ya, dekat saja. Tetapi ketika kita mengampuni, maka pengampunan akan turun dan kemudian kita akan menyambut mereka. Kita menyambut mereka dan kemudian masuk ke area kita. Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Dan kalau kita memperhatikan, kita melihat bagaimana dia mencium, memeluk saudara-saudaranya dengan tulus, dengan kasih. Karena pengampunan adalah tentang mengizinkan mereka untuk menerima pengampunan. Dan dengan tulus kita menyambut mereka kembali. Kita memberikan rasa aman. Kita memberikan rasa nyaman kepada mereka. Tanda kita menerima mereka kembali. Lupakan yang lalu, karena kita tidak hidup untuk masa lalu. Kita hidup untuk masa depan. Dan kita mulai kembali. Seperti Yusuf membangun hubungan yang baru dengan saudara-saudaranya. Demikian kita harus menyambut orang yang bersalah kepada kita. Ketika dia datang, kita melepaskan pengampunan dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita telah mengampuni. Pengampunan yang sejati adalah membantu pelaku untuk mengampuni diri mereka sendiri ketika mereka meminta pengampunan kepada kita. Ketika orang yang bersalah kepada kita datang dan meminta pengampunan, maka kita adalah orang yang pertama yang harus mendorong dia, mensupport dia, memotivasi dia untuk mengampuni dirinya sendiri. Yusuf berkata di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat 5. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Yusuf tidak menambahkan rasa bersalah kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak menambahkan rasa bersalah kepada saudara-saudaranya. Karena percayalah, orang yang bersalah kepada kita, mereka telah memikul beban atas dosa, atas pelanggaran, atas kebersalahan mereka. Percaya saudara, orang yang punya otak untuk membunuh Yusuf adalah Yehuda. Betul? Yehuda. Dan kemudian apa yang terjadi kalau saudara membaca kisah Yehuda, saudara akan menemukan kehidupan Yehuda yang kacau balau. Anaknya mati. Gak ada hujan, gak ada panas, anak mati. Gak ada hujan, gak ada panas, anak mati. Sampai satu ketika dia affair dengan anak mantunya. Kehidupan Yehuda hancur. Kenapa? Karena percayalah, kesalahannya pasti dibalas sama Tuhan. Kita tidak perlu menambah burden, beban, rasa bersalah ke atas mereka. Karena percayalah, mereka sudah merasakannya. Kita tidak boleh menambah menjadi double guilty. Rasa bersalah yang ganda. Karena mereka telah mengalami pembalasan dari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus menjadi orang pertama yang akan membantu mereka untuk mulai mengampuni diri mereka sendiri. Dengan demikian, kita tahu bahwa kita telah dengan tulus memberikan pengampunan. Memberikan pengampunan bukan hal yang mudah, saudara. Bukan hal yang mudah. Karena itulah kita membutuhkan kasih karunia Allah. Karena itulah Allah jadi manusia. Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk memberikan teladan pengampunan. Dan bahkan sebelum kita meminta pengampunan, Yesus
saat dia tergantung di atas kayu salib, saat dia menderita di atas kayu salib, memikul beban dosa manusia, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelum kita meminta pengampunan, bahkan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita. Demikian juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayat 45 bagian selanjutnya, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau kita memiliki pandangan Allah, maka Tuhan bisa memakai kekacauan, sakit hati, perbuatan jahat orang lain kepada kita, perbuatan semena-mena, untuk membawa kita ke tempat semestinya kita ada, kepada rencana Allah. Jika kita punya pandangan yang demikian, maka kita akan sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan pasti bergerak. Tuhan pasti bekerja di dalam diri kita. Dan kalau Tuhan memulihkan, Tuhan pasti memulihkan sempurna. Pasti, saudara. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52 berkata begini. Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Allah memulihkan sempurna. Sebelum kakak-kakaknya datang, Allah memulihkan sempurna. Yusuf melepaskan pengampunan untuk kakak-kakaknya, dan Allah memberikan pemulihan yang sempurna. Anak yang pertama, Manasye. Arti anak pertama, Tuhan membuat Yusuf lupa kepada kesengsaraan dan kepada rumah ayahnya. Ingat, keluarganya yang lama menolak dia, menolak Yusuf. Tetapi kemudian Allah memulihkan dengan menghadirkan keluarga yang baru di tanah Mesir. Dia punya anak yang pertama, Manasye. Allah telah membuat aku lupa kepada keluargaku yang lama, kepada rumah ayahku. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Bukan hanya itu saja. Allah memulihkan sempurna. Kemudian anak yang kedua namanya Efraim. Kalau di bahasa terjemahan baru, Efraim artinya berbuah lebat, fruitful. Kalau di terjemahan baru Alkitab kita, di situ ditulis arti Efraim adalah sebab Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Tetapi kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, kita akan menemukan kata fruitful. Allah membuat aku fruitful di tanah kesengsaraanku. Kalau kita lihat terjemahan dalam firman Allah yang hidup, maka kita akan melihat dengan jelas di sana. Firman Allah yang hidup berkata demikian. Kalau ada terjemahan firman Allah yang hidup, kalau saudara punya smartphone, saudara bisa lihat di sana. Kejadian 41 ayat 52 berkata begini. Putranya yang kedua dinamainya Efraim. Artinya berbuah-buah. Karena Allah telah membuat aku makmur di tanah perhambaan. Allah tidak hanya membuat Yusuf
memiliki keluarga yang mengasihinya, tetapi kemudian Allah membuat Yusuf fruitful, berbuah, makmur di tanah kesengsaraan. Kalau kita lihat terjemahan lainnya, kita akan menemukan Kejadian 41 ayat 52. Firman Tuhan mudah dibaca. Terjemahan firman Tuhan mudah dibaca. Dia berkata begini. Dia menerjemahkannya begini. Yusuf menamai anak kedua Efraim. Yusuf memberikan nama itu kepadanya karena ia mengatakan, aku mempunyai kesusahan besar, tetapi Allah telah membuat aku berhasil dalam segala sesuatu. Allah memberkati Yusuf, Allah memulihkan Yusuf. Tidak hanya dia punya keluarga yang baru yang mengasihi dia, tetapi kemudian dia memiliki berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Yusuf mengizinkan rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yusuf tidak menulis rencananya sendiri, tetapi Yusuf mengizinkan rencana besar Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tuhan sanggup melakukan yang sempurna. Yusuf tidak hanya memenuhi tujuan Allah atas hidupnya, Allah juga memberkati dia dengan keturunan dan kemakmuran. Jika kita terkunci dengan masa lalu, sakit hati di masa lalu, tidak mau mengampuni karena kesalahan orang lain di masa lalu, maka kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Jikalau kita masih terkunci dengan masa lalu, kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan di masa depan. Jangan biarkan sikap tidak mengampuni menghalangi rencana Tuhan atas hidup kita. Pastikan hari ini kita memilih untuk mengampuni. Choose to forgive. Memilih untuk mengampuni.